Udah boleh, nggak ada masalah. Atau sekarang pakai sajadah. Ada orang sholat pakai sajadah, kita sholat di luar wilayah sajadahnya itu nggak masalah, nggak makruh. Kalau ada orang lewat di luar sajadahnya, kok masih dia halangi, tanda dianya nggak khusyuk itu. Yang perlu kita cegah ketika dia melewati sajadah kita, nginjek sajadah kita, itu yang harus kita cegah. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Jadi sutrah, pembatas sholat, fungsi pertama untuk membatasi, yarhamukallah, untuk membatasi arah pandang kita. Dan itu sejalan dengan hadis yang lain lagi. Yang lain tadi nasihat Rasul kepada sahabat Anas bin Malik. Fungsi yang lain, wa ahfadulahu minasyaiton, untuk menjaga dia dari setan. Mungkin kita mikir, kok menjaga setan? Kan setan bisa aja kemana-mana. Jawabannya, ketika kita melaksanakan sesuatu, niat melaksanakan perintah Allah, kita sholat pakai pembatas, bahwa Rasul kasih tahu itu untuk menjaga setan supaya tidak lalu lalang di depanmu, pasti Allah yang jaga karena kita sudah niat melaksanakan perintah Allah. Sama halnya perintah Rasul, sabda suruh rapat, tujuannya apa? Supaya setan nggak masuk. Memang kalau kita rapat setan nggak bisa masuk. Bisa masuk, tapi karena kita merapatkan niat melaksanakan perintah Rasul, perintah Allah, Allah yang jaga. Karena itu ketika kita merapatkan tapi niatnya bukan melaksanakan perintah Allah, bukan melaksanakan perintah Rasulullah, tapi supaya kita dianggap orang yang paling disiplin dengan sunnah, misal sombong, justru setan masuk ke dalam dirinya. Jadi Rasul perintahkan, tentu itu perintah Allah untuk merapatkan ketika kita rapat, setan nggak akan masuk. Setan yang jaga Allah ketika kita laksanakan perintahnya. Sama halnya Allah perintahkan kita untuk mohon perlindungan dari setan. Kita baca a'udzubillah, kita baca betul Allah yang jaga kita dari setan. Bukan bacaan kitanya, bukan. Dengan kita membaca itu, berarti kita meminta penjagaan kepada Allah. Dan fungsi ketiga dari adanya sutra, wa ab'adalahu an bururin nas bayna yadayhi, untuk menjauhkan dia dari lalu lalangnya manusia. Jadi ketika kita sudah pakai sajadah, orang lewat tapi di luar sajadah kita, jangan masalahin. Karena sajadah kita sudah kita niatkan sebagai pembatas, ini wilayah sholatku, kalian yang lewat silahkan di luar sajadahku. Kita pandang tempat sujud kita, mereka lewat di luar sajadah kita, itu sudah nggak ada masalah. Pandangan yang luas kemana-mana, setan yang berkeliaran, manusia yang lalu lalang, fa innahu yusawwisu wa yunkisu ajral musalli. Tiga hal itu dapat menimbulkan was-was, tidak khusyuk, dan juga mengurangi pahala sholat kita. Mereka yang sholat matanya kemana-mana, pahalanya kurang, tanda nggak khusyuk. Mereka yang sholat kok setan masuk melontarkan was-was di hati, pahalanya kurang. Mereka sholat di depannya tukang bolak-balik lalu lalang, dia nggak pakai pembatas, pahalanya juga kurang. Nah, kalau yang lalu lalang anak-anak yang belum mumayyiz, itu nggak ada pengaruhnya buat si anak-anak itu. Kita pun seharusnya tidak terpengaruh oleh lalu lalangnya anak-anak. Meskipun demikian, anak-anak tetap harus dididik, dikasih pengajaran.
Kasih tahu nggak boleh lewat di depan orang sholat, nggak boleh gaduh berisik kalau ada orang sholat. Adapun sekali, dua kali, tiga kali belum nurut, ya itu biasa. Anak-anak. Kadang kakeknya anak-anak aja dikasih tahu harus berkali-kali. Kakeknya anak-anak, apalagi anak-anaknya. Di hadis Nabi yang lain berkaitan dengan pembatas sholat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abu Dawud, dan ini disahihkan hadisnya, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Jika kalian mengerjakan sholat, maka sholatlah mendekat ke pembatas. Pasanglah pembatas dan mendekatlah ke pembatas itu. Antara katakanlah di tempat terbuka di lapangan kita pasang sajadah, ya udah pas sajadah itu. Jangan sajadahnya lebar panjang banget. Itu makruh. Banyak sajadah yang lebar-lebar, ketika orang pakai sajadah, tetangganya nggak berani nginjek situ, jadi renggang banget. Itu kelemahan sajadah yang lebar. Paling nggak lebarannya ya selebar pundak kita lah, itu pas. Jangan lebih dari pundak. Coba perhatiin di masjid-masjid yang orang sholat bawa sajadah sendiri, sajadahnya lebar panjang. Itu tetangga kanan kirinya nggak berani merapat, nggak berani, nggak mau nginjek sajadah orang itu. Seorang itu diam aja, itu udah salah. Jadi ketika sajadah lebar menyebabkan saf renggang, maka sajadah itu tidak baik. Tidak baik. Sholat sendiri, sholat sunnah silahkan pakai sajadah. Dan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud sahih, Rasul menegaskan, idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha. Jika kamu tidak mengerjakan sholat sendiri, letakkanlah sutroh, pasanglah sutroh, dan mendekatlah ke sutrohmu. Jangan terlalu jauh. Walid dunuwi minas sutrati fa'idatun adimatun. Mendekat ke arah sutroh itu mengandung banyak faedah. Di antara tadi sudah disebut, setan akan langsung dibatasi oleh Allah. Jadi ketika kita sholat, kita buat pembatas, kita mendekat ke situ, godaan setan oleh Allah dikurangi, cegah. Ditegaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Imam Abu Dawud juga. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza shalla ahadukum ila sutratin falyadnu minha la yaqta'u syaitanu alaihi salatah. Apabila salah seorang mengerjakan sholat dan dia memasang sutroh pembatas, dia mendekat ke pembatas itu, layak ta'us syaitanu alaihi sholatah, maka setan tidak akan mengganggu sholatnya. Kita pakai sajadah, ingat, niatkan sajadah kita itu sebagai sutroh pembatas area sholat kita dari orang lain yang mau lalu lalang. Dengan ingat sabda Rasul, kita niatkan pakai sajadah itu melaksanakan perintah Rasul, insya Allah kita dapat jaminan dari Rasul, setan tidak mengganggu kita. Setan berupa jin. Kalau setan berupa manusia, boleh jadi tetap mengganggu. Seseorang sholat, teman-temannya lagi ngobrol, ngopi, ngomong agak kencang, tumben itu dia sholatnya kelihatan khusyuk, bisik-bisik terdengar, jadi terganggu. Nah, itu setan manusia tuh. Jamaah dan Allah yakum ajmain. Berapa sih ukuran sebaiknya panjangnya sutroh kita? Berapa ukuran sebaiknya?
Wasunnatu fid dunuwi binas sutrati. Ini termasuk ukuran sajadah ini otomatis. Wasunnatu fid dunuwi binas sutrati ayyakuna bainahu wa bainas sutrati salah satu adru'in. Sunnahnya dalam mendekat ke pembatas sholat, antara kita berdiri dengan sutroh itu sunnahnya 3 hasta. 3 hasta, ini panjangnya sajadah. Mungkin hasta orang yang panjang lah, pokoknya ngepres dengan kepala kita lah. Terus antara kepala dan sutroh itu pembatas, ada maudhi asujudihi mamar rusatin, sisakan cukup untuk kambing lewat. Saya pernah lihat masjid mana, ini karpet pertama kedua itu ada celah kira-kira 10 cm, cukup kambing lewat, itu sunnahnya. Manfaatnya, ketika ada orang batal saf kedua, ada jalan buat dia keluar. Itu sunnahnya. Masjid yang luas halamannya, kalau nggak menerapkan itu berarti nggak ngerti ini aturan ini. Jadi antara saf kaki orang yang di depan dengan kepala yang di belakang itu ada celah, kira-kira cukup, bahasa Rasul, kambing lewat. Berapa senti itu cukup untuk kambing lewat? Katakanlah itu hitung kambing muk, berapa lebar badannya? Ada 15 cm. Nah, seukuran kambing lewat tuh. Bahwa ada hal itu antara saf pertama dan saf berikutnya, sisakan ruangan cukup untuk kambing lewat, itu ada dalam hadis-hadis sahih. Hadis Bukhari nomor 574, 579. Masih jarang masjid pernah saya temukan ketika saya safar perjalanan istirahat di mana masjid. Nah, ini bagus nih, ngerti ini, ngerti hadis. Sekarang kalau rapat begini, saf kedua di tengah ada yang batal, keluarnya gimana? Harus melewati orang sholat, dan itu menyalahi sunnah. Menyalahi sunnah. Ketika ada celah untuk dia jalan, nah itu dia tidak menyalahi sunnah. DKM melaksanakan sunnah. Berkaitan dengan sutroh, ketika orang yang sholat sudah memasang sutroh di depannya, sudah memasang sutroh, kok ada yang lewat? Nah, ini hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ini keras. Wa awsan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musalliyah bi alla yamsaha li ahadin ay yamurra bainahu wa bainas sutratihi. Rasul sudah memberikan pesan penting kepada siapapun yang sholat untuk tidak mentolerir seseorang yang lewat di depan sutrohnya, lewat di dalam wilayah sholatnya. Ini perintah Rasul untuk tidak mentolerir. Faqala, sabda beliau, idza kana ahadukum yusalli, jika kalian sedang mengerjakan sholat, fala yada ahadan yamurra baina yadayhi, jangan diemin orang yang mau lewat di depan dia, jangan biarkan. Wal yadrahu mastata'a, cegah semampu kamu. Fa in aba, jika dia tetap maksa lewat, ini hadis sahih, fal yuqatilhu, bunuh dia. Fa inna ma'hul qarin, karena saat itu dia sedang disetir setan, qarin buruknya. Hadis riwayat Imam Muslim 260. Kira-kira apa makna bunuh dia? Atau benar-benar dibunuh? Berarti kita sholat bawa pedang, begitu ada yang lewat dicegah nggak mau langsung, apa begitu? Ya tentu enggak lah.
Membunuh jelas haramnya, masa gara-gara melanggar sunnah kok bunuh? Iya. Ada dalam At-Tamhid lima fil Muwatta. Muwatta itu kumpulan hadisnya Imam Malik. At-Tamhid itu syarahnya, penjelasannya. Kalimat Rasul jika dia tetap membangkang bunuh, fal muqatalatu huna al mudafa'atu. Maksudnya cegah sekuat tenaga. Wa adunnuhu kalaman kharaja 'anit tagrid wa likulli syai'in jiddun haddun. Jadi makna bunuh itu bahasa kiasan menunjukkan betapa Rasul benar-benar tidak menginginkan ada orang lewat di depan orang sholat. Hati-hati orang salah memahami. Ada peristiwa heboh apa? Kemarin di masjid itu ada orang dibunuh. Kenapa? Dia lewat depan. Oh, ini salah paham hadis ini. Nggak memahami hadis, nggak menggunakan rasio. Kalau ditanya apa hukumnya lewat di depan orang sholat, makruh. Apa hukumnya membunuh, haram. Kenapa kamu laksanakan haram hanya karena seseorang melanggar makruh? Jadi ini bahasa kiasan dari Rasul yang maknanya benar-benar cegah. Buat kita yang mau lewat harus ngerti, jangan pernah lewat di depan orang sholat. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Masih di kitab yang sama At-Tamhid, wa ajma'u annahu la yuqatiluhu bisayfin wa la yukhatabahu. Seluruh ulama sepakat nggak boleh orang yang melewati orang sholat benar-benar dibunuh dengan pedang, itu nggak boleh. Wala yukhatabahu, bahkan kita lagi sholat, jangan lewat, nggak boleh lagi, haram itu. Kita sholat kok menyegah, bahkan cuma dengan itu nggak boleh. Atau kita cegah pakai isyarat, apa hukumnya? Batal sholat kita, gerakan berkali-kali. Cegah sekali.